restarting nih kali. Nah. Gue kira oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Semadah pada hari ini akan mempresentasikan Artificial Intelligence Genome. Kami kelompok Semadah dari kelas IF 4812. Nah, teman-teman, marilah kita mempresentasikan identitas pribadi kita terlebih dahulu. Dari saya dulu, perkenalkan nama saya Arfan Fahmi Romazar. Bisa dilanjut. Oke, perkenalkan saya Muhammad Izan Auzimana Putra. Saya Gifar Ansori Robbani. Perkenalkan nama saya Mika Leo Rekana Kota dengan NIM 103012400420. Ya, perkenalkan nama saya Bayu Alif Aryo Putra. Perkenalkan nama saya Anaja Saudari Devianto. Perkenalkan saya Jani Distira di Pawaluyo. Oke, berikut adalah tabel konten. Ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, rencana metodologi, rencana tahapan penelitian, dan kesimpulan. Berikut akan dijelaskan oleh teman kita masing-masing ya. Oke, pendahuluan pertama, di era digital banyak orang yang lupa minum dan istirahat saat bekerja di depan layar. Sistem ini menggunakan deteksi wajah real-time untuk memantau durasi fokus, lalu memberi pengingat otomatis untuk minum atau istirahat sesuai interval yang ditentukan. Tujuannya itu untuk menjaga konsentrasi dan kesehatan pengguna secara keseluruhan. AI yang digunakan dengan pengelolaan gambar dan face tracking, memantau kehadiran pengguna, menghitung durasi aktivitas, dan memberi notifikasi tepat waktu. Solusi ini membantu membentuk kebiasaan sehat secara efisien dan adaptif. Jadi sekarang ini kan banyak orang termasuk kita sendiri nih yang sering kalau kerja, nugas, belajar, tuh seharian depan laptop, komputer. Nah, saking fokusnya kadang kita lupa buat untuk istirahat gitu. Lupa minum, istirahat, jadi kan lelah. Nah, padahal minum, istirahat tuh penting banget kan buat ngejaga badan kita tetap fit, terus kepala juga tetap fresh gitu. Makanya di sini kita membuat sistem sederhana buat ngingetin kita untuk minum dan istirahat agar cukup. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan kamera untuk mendeteksi wajah kita. Selama kita duduk di depan laptop, sistem bakal ngitung berapa lama kita fokus. Nah, kalau udah kelamaan, sistem akan memunculkan pengingat otomatis untuk kita minum ataupun istirahat. Itulah pendahuluannya. Berikutnya. Baik, untuk rumusan masalah itu sendiri, meskipun teknologi terus berkembang, solusi yang mampu memantau durasi penggunaan layar secara otomatis dan memberikan pengingat kesehatan secara real-time masih tergolong terbatas. Karena itu, sangat dibutuhkan sistem cerdas yang dapat mendeteksi kehadiran pengguna dan mampu memberikan notifikasi tanpa mengganggu aktivitas utama. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami berhasil membuat rumusan masalah dalam proyek ini, yaitu 1. Bagaimana cara merancang sistem AI yang mampu mendeteksi keberadaan pengguna di depan layar secara real-time dengan teknologi face tracking. Yang kedua, bagaimana sistem ini bisa menghitung durasi aktivitas pengguna dan menentukan waktu yang tepat untuk memberikan pengingat minum atau istirahat. Nah, yang ketiga atau terakhir, bagaimana sistem dapat memberikan notifikasi atau pengingat secara otomatis tanpa mengganggu aktivitas utama pengguna. Baik, lanjut. Oke, ini tujuan dari sistem ini bisa dilihat ada 4. Jadi kita itu tujuannya mendeteksi keberadaan wajah pengguna secara real time, secara asli, menghitung durasi atau waktu pengguna ketika di depan layar. Ketiga, memberikan pengingat otomatis untuk ketika minum air atau beristirahat pada interval waktu tertentu.
Dan terakhir, mendorong kebiasaan kerja yang lebih sehat dan seimbang. Bisa dilanjut? Baiklah, untuk manfaat penelitiannya ada 3, yaitu manfaat praktis, manfaat teknologis, dan manfaat akademis, di mana manfaat praktis itu membantu pengguna menjaga kesehatan dengan memberikan pengingat secara otomatis untuk minum air dan beristirahat melalui pemantauan aktivitas wajah secara real-time. Dan untuk manfaat teknologis, menjadi contoh penerapan teknologi artificial intelligence, khususnya fast tracking dan deteksi aktivitas untuk tujuan kesehatan dan kebugaran. Dan untuk manfaat akademis sendiri, memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah dan pengembangan riset di bidang computer vision, human computer interaction atau HCI, dan sistem pengingat berbasis AI. Bisa dilanjutkan? Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana metodologi. Di sini kami ada 3 poin. Poin pertama, studi literatur dan analisis kebutuhan, yang menjelaskan bahwa mengumpulkan referensi terkait teknologi fast tracking, sistem pengingat otomatis, serta studi kesehatan digital untuk memahami kebutuhan pengguna dan menentukan spesifikasi sistem. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan sistem, yaitu perancang alur sistem mulai dari deteksi wajah, logika waktu, hingga notifikasi. Kemudian, mengembangkan sistem penggunaan Python, OpenCV, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang terakhir adalah pengujian dan evaluasi. Setelah itu, setelah melakukan semuanya, uji sebuah sistem dalam berbagai skenario pengguna, mengevaluasi akurasi deteksi serta efektivitas pengingat, dan menyempurnakan sistem berdasarkan hasil pengujian. Bisa dilanjut? Oke, selanjutnya rencana tahapan penelitian. Oke, sesuai dengan metodologi penelitian yang kita bahas sebelumnya, di sini pertama kita ada studi literatur dan analis masalah. Di tahap ini kita akan melakukan kajian literatur untuk memahami teknologi fast tracking, sistem pengingat otomatis, serta dampak dari kurangnya istirahat dan konsumsi air selama penggunaan komputer dalam jangka waktu yang lama. Tahapan ini juga mencakup analis kebutuhan pengguna. Selanjutnya, setelah kita selesai studi literatur dan analisis masalah, kita akan lanjut ke perancangan sistem. Di tahap ini, kita akan merancang sistem berbasis AI yang mendeteksi keberadaan wajah pengguna mulai kamera. Pada tahap ini juga disusun alur logika waktu, interval pengingat, serta tampilan antarmuka yang bertujuan menjaga kenyamanan pengguna ketika berada di depan komputer. Nah, selanjutnya kita akan implementasikan sistem ini dengan tujuan mengembangkan sistem menggunakan Python dan pustaka seperti OpenCV untuk deteksi wajah secara real-time, serta modul tambahan untuk pengingat berbasis suara atau visual. Sistem diuji secara lokal untuk memastikan setiap komponen berjalan sesuai fungsinya. Nah, selesai itu, maka selanjutnya akan ada pengujian evaluasi. Nah, di tahap ini, kita akan memasuki tahap final. Kita akan melakukan pengujian sistem pada beberapa skenario penggunaan untuk menilai akurasi deteksi wajah, ketepatan pengingat, dan kenyamanan pengguna. Hasil pengujian akan dievaluasi untuk mengetahui efektivitas sistem dan potensi pengembangan lebih lanjut. Ya, bisa lanjut. Baik, dilanjut untuk kesimpulan. Jadi selama kami semua melakukan perancangan dan melakukan pembuatan PPT ini, kami dapat menyimpulkan bahwa di era digital ini banyak orang yang lupa tentang istirahat, minum, saat terlalu bekerja di depan layar seperti itu, maupun di luar, bukan di layar saja gitu. Nah, jadi sistem berbasis AI ini tuh mendeteksi berdasarkan wajah real time hadir sebagai solusi dengan memantau durasi fokus dan memberikan pengingat otomatis sesuai interval yang ditentukan. Dan hal ini tuh menunjukkan bagaimana sebuah AI itu dapat berperan langsung dalam menjaga kesehatan dan konsentrasi pengguna. Nah, lebih luas lagi, AI juga bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang, kayak kesehatan, untuk diagnosis diri, pendidikan, transportasi. Yang dengan demikian tuh, penerapan AI dalam sistem ini mencerminkan potensi besar buat teknologi cerdas dalam meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Nah, demikian presentasi kelompok ini. Maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang dipresentasikan ini bermanfaat bagi
semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.